Saudara-saudari, Bapak dan Ibu semuanya, Shalom Alaikum. Karena ini merupakan puncak bulan Rosario, aku sedikit akan menjelaskan mengenai doa Rosario. Beberapa hal yang terkait dengan doa Rosario dan semoga dapat menjadi masukan yang sangat berharga, terutama kalau kamu semua nanti berdoa Rosario secara pribadi maupun di dalam kelompok di mana saja. Hal pertama yang perlu diketahui dan mungkin belum diketahui selama ini, karena biasanya orang Katolik itu menggunakan ilmu melihat dan ilmu mendengar. Pokoknya kalau sudah melihat dari dulu begitu, diteruskan seperti itu. Jarang bertanya sebenarnya bagaimana maksudnya, intinya apa. Kadang juga menggunakan ilmu mendengar. Kalau sudah dengar begitu, lalu pokoknya begitulah. Karena apa? Dari dulu begitu. Engkong melakukan begitu, Pak D melakukan begitu, Cici melakukan begitu, Bule melakukan begitu, Uwak juga melakukan begitu. Termasuk di dalam hal berdoa Rosario. Tandanya kamu paham apa itu doa Rosario, artinya kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, kepada siapa doa Rosario ditujukan? Ayo dijawab dalam hati. Karena kalau kita berdoa di dalam tradisi doa orang Katolik, doa itu paling kurang ditujukan dalam dua kelompok. Yang pertama, doa ditujukan kepada Allah, Allah Tritunggal, atau kepada para kudus. Kalau yang pertama tadi didoakan kepada Allah, kalau doa ditujukan kepada Allah, artinya bisa ditujukan kepada Bapa atau ditujukan kepada Sang Putra, yaitu junjungan kita Yesus Kristus, atau bisa ditujukan kepada Roh Kudus. Itu doa kepada Allah. Karena orang Katolik meyakini Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal. Itu muncul dalam doa-doa liturgi. Misalnya kamu mendengar doa di dalam misa. Misalnya doa kolekta, ini kolekta loh ya, bukan kolekte. Kolekta doa paling awal setelah kemuliaan, kalau misa minggu, atau setelah Tuhan kasihanilah kami kalau misa harian. Marilah kita berdoa. Umumnya kalimat pertama akan dimulai dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa, atau yang Maha Pengasih, Bapa yang ada di surga, dan seterusnya. Jadi tujuan kepada Bapa. Contoh yang lain ketika doa sesudah komuni bisa kepada Bapa, kadang juga doa ditujukan kepada Sang Kristus. Umpamanya marilah kita berdoa setelah komuni itu. Lalu diucapkan Tuhan Yesus Kristus dan seterusnya dan seterusnya. Itulah doa yang ditujukan kepada Allah, bisa Sang Bapa, Sang Putra atau Sang Roh Kudus. Yang kedua, dalam tradisi doa Katolik juga bisa ditujukan kepada para kudus. Para kudus ini dua golongannya, yaitu golongan manusia dan golongan malaikat. Karena para kudus tidak hanya manusia, tapi juga malaikat, itu para kudus. Misalnya Santo Mikael, yang sering berdoa denganku seusai misa. Kalau bertugas liturgi selalu pasti tahu doa Santo Mikael. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran, dan seterusnya. Doa kepada para kudus, malaikat. Atau bisa kepada para kudus yang manusia. Umpamanya kita berdoa kepada Bunda Maria, Salam Maria, penuh rahmat, kita berkata-kata kepada Bunda Maria, atau kepada Santo Yosef, atau kepada Santo Santa manusia yang lain. Umpamanya aku seorang yang mendapat perlindungan dari Santo Yohanes Penginjil, maka aku sering berdoa, Santo Yohanes Penginjil doakanlah aku. Nah itu contohnya doa yang kepada para kudus. Jadi pertanyaannya masih ada loh ya, jangan lupa doa Rosario ditujukan kepada siapa. Mari kita periksa supaya tingkat pemahaman kita lebih maju. Kalau pemahaman kita lebih maju, dalam mengucapkan doa menjadi lebih paham dan lebih menghayati maksudnya. Yuk kita periksa doanya dari awal. Kita mengucapkan doa paling awal tentu dalam doa Rosario, susunannya kita mendoakan pertama kali apa? Syahadat atau kredo. Ini dengan maksud bahwa doa ini doa Katolik, karena kredo yang diucapkan adalah syahadat
orang Katolik, syahadat gereja Katolik, aku percaya akan Allah dan seterusnya, menunjukkan ini doanya Katolik, doa yang diajarkan di dalam gereja Katolik. Rosario itu menggunakan kredo pendek, jadi tidak kredo yang panjang. Kalau kredo panjang kita kemudian aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi itu yang ditunjukkan dengan kredo bagian atas, bagian awal, ini doa Katolik. Setelah kredo kita masuk pada doa apa? Bapa kami, ya. Artinya dalam susunan doa Rosario yang pertama disebut adalah Bapa. Artinya doa ini ditujukan kepada Allah Bapa. Karena setelah kita mengucapkan syahadat alias kredo, kemudian mengucapkan doa Bapa kami. Artinya yang disebut siapa? Yang pertama disebut Allah Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Artinya doa Rosario ditujukan kepada Allah Bapa. Jawabanmu betul? Jawab dalam hati saja. Kalau yang betul, wah puji Tuhan, nilaiku 8 berarti. Kalau yang salah ya 6,5, nggak apa-apa lah ya. Tapi pokoknya dalam hati masing-masing. Doa Rosario ditujukan kepada Allah Bapa, ditunjukkan doa pertama setelah kredo, Bapa kami yang ada, dan seterusnya. Pokoknya doanya arahnya kepada Allah Bapa. Namun kalau kita melanjutkan, setelah itu kan ada 3 Salam Maria yang menunjukkan itu Tritunggal sebenarnya. Dalam tradisi di Indonesia tampaknya karena pengaruh dari orang-orang Belanda zaman dulu malah ada ungkapan sebelum Salam Maria yang 3 itu. 3 Salam Maria di situ menunjukkan Allah Tritunggal. Maka pertama, kedua, ketiga kan ada ucapannya. Salam Putri Allah Bapa. Yang kedua salam Bunda Allah Putra. Yang ketiga salam mempelai Roh Kudus. Jadi di sini mau ditunjukkan Bunda Maria terkait erat dengan Allah Tritunggal. Karena Bunda Maria anaknya Bapa, putrinya Bapa yang paling utama di antara manusia. Sehingga ia berada di surga sebagai Ratu Surga. Maka disebut salam putrinya Allah Bapa. Ini putri yang utama, anak yang utama dari Sang Bapa. Yang kedua disebut hubungannya dengan Yesus Kristus. Maka dikatakan Bunda Allah Putra. Putra itu siapa? Yesus Tuhan. Dan mempelai Allah Roh Kudus. Mempelai itu pasangannya. Seakan-akan Bunda Maria pasangannya Roh Kudus. Tetapi ini jangan dicerna harafiah. Loh kalau begitu Bunda Maria menikah dengan Roh Kudus, Rama. Bukan. Kalau menikah resepsinya kapan? Gitu. Bukan. Ini bahasa puisi, ya. Bahasa puisi. Seperti kalau seseorang yang sedang kasmaran dengan wanita, umpamanya, cantikku wajahmu seperti rembulan yang bersinar. Loh apakah wajahnya datar? Kalau disebut wajahnya rembulan kan cuma datar, nggak ada matanya. Malah jelek kan sebenarnya. Tapi maksudnya indah gitu loh. Ini bahasa puisi. Jadi mempelai Allah Roh Kudus merupakan sebuah bahasa puisi untuk melambangkan Bunda Maria mengandung bukan dari laki-laki, mengandung bukan dari manusia, tetapi dari kuasa Roh Kudus seperti Alkitab katakan kepada kita. Lalu disebut Salam Maria. Loh berarti doa Rosario juga kepada Bunda Maria, Rama? Iya betul. Karena setelah doa Bapa kami kita mendoakan Salam Maria. Berarti ditujukan kepada Bunda Maria. Bingung tidak? Loh tadi katanya doa Rosario ditujukan kepada Allah Bapa, loh kok sekarang ditujukan kepada Bunda Maria? Pusing apa tidak loh? Jadi karena berikutnya kita mengatakan Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Artinya doa Rosario juga ditujukan kepada Bunda Maria dengan setiap kali kita mendoakan Salam Maria yang 3, kemudian nanti nyambung yang 10 sampai 5 peristiwa atau 5 misteri itu, saudara. Nanti kemudian di bagian tambahan yang doa bagian ya Yesus yang baik. Berarti doa Rosario ditujukan kepada Yesus juga. Makin bingung enggak? Ya Yesus yang baik itu berarti kepada Yesus. Dalam arti kita doa Rosario itu ditujukan kepada siapa? Kok Bapa juga, Bunda Maria juga, Yesus juga? Apa di sana di atas gak rebutan? Bagaimana cara memahaminya? Begini saudara-saudari. Doa Rosario ditujukan kepada Allah Bapa, selalu begitu. Namun setiap doa di dalam iman Katolik selalu perantaraannya Yesus Kristus.
Karena doa kita tidak bisa menjangkau Bapa kalau tidak lewat Yesus. Dan semua doa, tidak hanya rosario, doa syukur agung, doa jalan salib, semua doa yang kita ucapkan tidak pernah bisa memanjat langit untuk mencapai Allah kalau tidak dibawa oleh Yesus Kristus. Maka disitulah peran Yesus Kristus dalam doa. Maka disebut ya Yesus yang baik. Kalau kita berdoa kepada Bunda Maria, sebenarnya kita perlu membayangkan bahwa kita berdoa bersama Bunda Maria kepada Yesus, dan doa itu dibawa kepada Allah Bapa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan setiap doa yang diucapkan kepada Bunda Maria selalu sampai kepada Yesus per Mariam ad Jesum. Dalam bahasa Latin, melalui Maria akan sampai kepada Yesus. Jadi contohnya kamu berdoa salam Maria. Sebenarnya kamu perlu membayangkan kalau berdoa kepada Bunda Maria, itu artinya aku sedang minta tolong kepada Bunda Maria untuk membantuku berdoa kepada Yesus, lalu nanti doaku itu dibawa kepada Allah Bapa. Jadi kalau orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria, mintanya itu tidak kepada Bunda Maria, tetapi akan diteruskan kepada Sang Kristus, dan Sang Kristus membawanya kepada Allah Bapa. Loh, apakah tidak bisa langsung? Bisa, kalau kamu cukup suci. Jadi kadang orang kan berkata-kata, ngapain kita berdoa kepada Bunda Maria? Langsung kepada Tuhan Yesus boleh. Kalau kamu merasa cukup suci untuk menjangkau Sang Kristus yang Maha Kudus, Maha Suci itu. Kalau kamu tanya kepadaku, Rama, kalau Rama memilih berdoa langsung kepada Tuhan Yesus atau berdoa kepada Bunda Maria? Kalau aku memilih berdoa kepada Bunda Maria karena per Mariam ad Jesum. Perhatikan rahasia besar ini. Kalau berdoa langsung kepada Tuhan Yesus, yang berdoa satu orang. Rama Bayu berdoa kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau berdoa melalui Bunda Maria, berarti ada dua orang yang berdoa. Siapa yang berdoa? Rama Bayu dibantu Bunda Maria kepada Yesus Kristus Sang Putra Allah. Padahal Tuhan mengatakan, kalau di antaramu 2 atau 3 berkumpul, aku hadir. Jadi sekalipun aku berdoa sendiri kalau sedang berdoa rosario, sebenarnya aku berdua dengan Bunda Maria menghadap Allah, yaitu Yesus sebagai pengantara kepada Sang Bapa. Jadi pertanyaan di bagian awal, lalu kepada siapa doa rosario ditujukan? Kalau mau dikalimatkan, doa rosario ditujukan kepada Allah Bapa. Bersama dengan Bunda Maria, kita berdoa kepada Tuhan Yesus sebagai pengantara, dan doa kita itu diantar kepada Allah Sang Bapa oleh pengantar agung Yesus Kristus Tuhan. Secara manusiawi ini gampang untuk dibayangkan sebenarnya. Jadi setiap kali kita berdoa rosario, sebenarnya kalaupun kamu sendirian, sebenarnya secara spiritual, secara rohani, kamu sedang duduk berdua dengan Bunda Maria menghadap pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sebagai pengantara menyampaikan kepada Allah Bapa kita. Untuk apa tahu ini semua? Untuk kamu tahu bahwa kalau berdoa kepada Bunda Maria, itu selalu 2 orang yang berdoa. Pemahamannya kan begitu. Yaitu berdoa bersama dengan Bunda Maria kepada Yesus putranya untuk disampaikan kepada Allah Bapa. Ini pengertian dasar yang perlu dipahami kalau kita berdoa rosario. Hal yang kedua, ini mumpung puncak bulan rosario, kalaupun nanti homilinya sampai 2 jam, biarinlah sajalah. Kalaupun begitu, ya sambil ngantuk-ngantuk tidak masalah. Kalau kamu pulang kerja sekarang ngantuk, tidak ada masalah saudara. Ngantuklah, tertidurlah, bahkan ngoroklah saudara. Karena aku yakin suaraku menembus sampai ke dalam jantung hatimu. Haleluya saudara. Jadi ngantuk gak masalah, ngantuklah, tidurlah, tidak dilarang. Karena aku tahu hari ini kamu sudah bekerja keras, silakan. Pokoknya aku mau mengajar di puncak bulan rosario ini. Yang kedua, mari mendalami karakter doa rosario. Apa itu karakter doa rosario? Sifat dasarnya itu yang dimaksud. Karakter doa rosario, sifat dasarnya sesungguhnya adalah doa kontemplatif.
Apa itu maksudnya doa kontemplatif? Doa yang merenungkan sesuatu. Doa yang membuat batin kita dipenuhi dengan renungan mengenai sesuatu. Jadi sesungguhnya doa rosario pada dasarnya karakternya bukan doa permohonan. Bukan doa permohonan. Meskipun kemudian di tengah umat banyak digunakan sebagai doa permohonan. Apakah salah, Rama? Tidak salah. Kalaupun selama ini kamu menggunakan doa rosario sebagai doa sakti katanya. Butuh uang, doa rosario. Nanti dapat uang. Banyak utang, doa rosario, utangnya terbayar. KPR belum lunas, doa rosario, bisa lunas gitu. Ya boleh-boleh saja. Tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Tetapi aku mau mengingatkan kembali karakter dasarnya. Sifat dasar dari doa rosario adalah doa kontemplatif, merenungkan sesuatu. Itulah kenapa selalu ada yang namanya misteri-misteri. Atau terjemahan dalam bahasa Indonesia peristiwa-peristiwa. Peristiwa mulia, kemudian peristiwa gembira, kemudian peristiwa sedih. Dan belum terlalu lama ditambahkan yang keempat, peristiwa cahaya. Dulunya hanya 3 peristiwa karena untuk menggambarkan Mazmur yang 150. Jadi pada zaman kuno hanya ada 3 peristiwa. Satu peristiwa kan 50 rosario ya. 5 kali 3, 150. Jadi sebenarnya itu menggambarkan 150 Mazmur yang ada di dalam Alkitab. Karena apa? Pada zaman kuno, para biarawan, kemudian para presbiter, romo, uskup, dan seterusnya itu berdoa namanya doa ofisi, doa brevir, gampangnya solatnya orang Katolik. Itu menggunakan doa-doa Mazmur. Tapi orang biasa pada zaman kuno sulit membaca kitab Mazmur, tidak punya Alkitab dan sebagainya. Maka umat biasa mendoakan Salam Maria 150 dengan 3 peristiwa, 3 kali 5. Itu awalnya. Tapi itu kita tinggal, kita kembali kepada bagaimana karakter dasar doa rosario kontemplasi. Jadi merenungkan. Makanya ada peristiwa gembira begini, peristiwa sedih begini dan seterusnya. Untuk membantu kita merenungkan peristiwa-peristiwa di dalam kitab suci. Maka doa rosario sering juga disebut ringkasan Injil. Maka kalau mungkin orang bilang, orang Katolik nggak pernah baca Injil, nggak pernah baca Injil. Siapa bilang? Kalau orang Katolik berdoa benar sesuai dengan karakternya, yaitu karakter doa rosario, dia dengar Injil setiap kali berdoa. Karena misalnya peristiwa mulia pertama, ayo apa peristiwa mulia Pak? Yang pertama apa? Yesus wafat kan ya? ya katanya. Yesus bangkit ya. Peristiwa mulia kedua apa? Yo, Yesus apa Pak? Ibu-ibu yang hafal biasanya ya. Yesus ke surga, naik ke surga. 3, Roh Kudus turun. 4, Bunda Maria diangkat ke surga. 5, Bunda Maria mendapat korona di surga. Loh itu betul, bahasa Latinnya memang begitu ya. Corona itu artinya mahkota, coronatio itu namanya. Jangan ketawa. Kalau sekarang kan kalau corona itu penyakit gitu ya. Kalau aslinya Latin itu corona artinya mahkota. Jadi Bunda Maria mendapat mahkota di surga. Jadi kalau kita menyebutkan Bunda Maria mendapat corona, sekarang kena penyakit itu enggak. Mahkota maksudnya, bahasa Latin corona itu artinya mahkota. Nah kembali ke karakter itu. Jadi ketika kita mendoakan Salam Maria, karakternya renungan. Peristiwa-peristiwa Injil itu disebut untuk direnungkan setiap orang yang berdoa rosario. Maka karena karakter yang renungan ini praktis sekarang, praktis, maka doa rosario mesti bersifat kontemplatif, yaitu suasana yang menciptakan renungan itu. Suasana yang menciptakan bagaimana kontemplasi kita merenungkan peristiwa-peristiwa itu dengan benar. Maka cara mendoakan doa rosario sebenarnya kalau sesuai dengan karakternya adalah santai, perlahan-lahan. Bahasa gampangnya, kalau kamu sedang berdoa rosario, makin ngantuk, makin benar. Jadi kalau kamu berdoa rosario makin ngantuk dan makin bosen, itu makin kamu benar berdoa rosario. Kalau dalam hati ada rasa terburu-buru, seperti anjing habis berlari, pasti makin salah.
tidak sesuai dengan karakter berdoa rosario. Maka ini latihan ya. Aku melihat memang di sini, tidak hanya di sini, kalau di sini sudah agak mending, tapi umumnya orang Katolik berdoa rosario seperti orang mengajak berantem gitu loh. Selama dia gitu. Kayak mau berantem. Cepat-cepat gitu loh. Seperti anjing habis berlari. Saya ngikutin berdoanya sampai mengkis-mengkis gitu. Gitu. Dan ini bisa dilatih. Aku mengajak bahwa umat subang penabur ini dapat mulai suatu habitus kebiasaan yang baru, mengembalikan doa rosario kepada fitrahnya, kepada hakikat karakternya sebagai doa kontemplasi. Cirinya apa? Makin kamu ngantuk, makin bener. Jadi kalau nanti pas terakhir doa rosario ternyata semua ngorok, bener doanya. Itu bener gitu. Kalau makin bersemangat, makin kurang bener sebenarnya. Doa rosario tidak pernah bersemangat. Kalau doa bersemangat itu bukan rosario jelas, karena kontemplasi cirinya. Bisa, pasti bisa. Kenapa? Rama Bayu yakin bisa. Sebelum aku datang, aku dengar ketika orang Subang ini bernyanyi anak domba Allah. Itu seperti lomba lari. Sama kayak tadi anjing mau lari tadi itu. Anak domba Allah. Tapi sekarang aku bisa mengatakan kalau ada orang nyanyi anak domba Allah tanpa melihat orangnya, aku tahu ini umat Subang atau bukan. Karena kalau umat Subang nyanyi anak domba Allah itu enak gitu. Anak domba Allah. Bagian terakhirnya kan berilah kami damai, enak gitu loh. Kalau peziarah yang datang pasti bukan orang Subang kan? Enggak begitu nyanyi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Damai gundulmu itu. Damai kok kayak gitu. Nah gitu loh. Kira-kira begitu. Bisa, saya yakin bisa. Karena kita sudah 1 tahun dan mengembalikan karakter anak domba Allah kepada nyanyian aslinya. Bisa. Jadi kalau saya misa dengan peziarah itu anak domba Allahnya tuh kenceng banget, ngebut gitu, ngegas gitu. Wah cukup banter-banterin ternyata gitu ya. Mau di stop umatnya orang lain kan gitu. Mau diajari bukan umat sini kan gak enak, saya bukan gembalanya kan gitu ya. Tapi kalau umat Subang kan enak diajak gitu ya. Anak domba Allah sudah 1 tahun kembali kepada fitrahnya kan enak. Berilah kami damai. Damainya tuh damai beneran gitu loh. Enggak kita enggak ngancam Tuhan. Juga pas doa awal yaitu Kyrie atau Tuhan kasihlah kami, sama kan sebelumnya. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan di atas itu bilang, kamu itu minta dikasihani apa nantang saya katanya. Tapi sudah 1 tahun kembali gitu, enak gitu. Nah itu artinya ayo umat Subang kita perlahan-lahan bersama dengan yang fisik. Para pembangun ini sudah luar biasa. Semua ini sudah mulai dibangun, nanti semua dibaguskan. Kita juga mulai dari apa yang rohani. Sehingga apa yang jasmani disempurnakan dengan apa yang rohani. Betul-betul akan menjadi buah-buah yang baik bagi umat kita. Bagi kita, kemudian bagi keluarga. Dan juga kalau dari sini mengalir buah-buah yang baik, para peziarah pun mendapat berkat-berkat yang berharga. Amin. Jangan oman amin aja loh ya, laksanakan gitu ya. Jadi nanti diukur kecepatannya. Kalau doa rosarionya 80 km per jam keliru pasti. Kalau doa rosarionya 12 km per jam, bener itu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara terus ngantuk gitu loh. Tapi itu malah benar karena karakter kontemplasinya adalah seperti itu. Sebenarnya masih banyak yang akan kuungkapkan mengenai doa rosario. Tetapi ini sudah 25 menit. Tahun depan kita bahas yang lain lagi. Tapi paling kurang karakter doa rosario kamu tahu, dan ayo bersama-sama dibangun kembali karakternya sesuai dengan sifat dasar Salam Maria. Sehingga nanti orang seluruh keuskupan,
atau orang-orang dari Jakarta yang berziarah, mereka akan bisa berkata, doa rosario paling anggun ada di Subang. Doa rosario paling menyentuh ada di Subang. Doa rosario yang paling enak didengarkan dan diikuti adalah doa rosario umat Subang. Doa rosario kita kembali pada hakikat dan karakternya. Semoga kita bangun bersama juga apa yang rohani itu. Dan di penghujung bulan rosario ini, semoga masukan ini menjadi bagian dari diri kita. Shalom alaikum.